Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KKNDR kelompok 038. Kepada kalian semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow akun Instagram kami untuk mendapatkan segala informasi menarik lainnya dari kami. Akhir-akhir ini, kita telah dikejutkan dengan temuan penyakit jenis baru yang telah menyerang banyak orang di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Selain itu, kita juga kerap kali mendengar kata new normal. Apa sebenarnya new normal itu? Kami juga telah mewawancarai beberapa narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi, hal-hal menarik apa saja yang akan kita bahas kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia sendiri, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global. Sebelum melanjutkan, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita, yaitu Ibu Yuni Andriana, ahli media kebidanan, dan Ibu Masluka, ahli media keperawatan, selaku gugus tugas penanganan COVID-19 di Desa Kepuhanyar. Virus corona bisa menyebar melalui percikan atau melalui biasa istilah yang dipakai adalah droplet infeksi, infeksi. Tapi sekarang bisa menyebar juga, menurut WHO bisa menyebar juga melalui udara, untuk informasi yang terakhir. Jadi benar ya Bu ya, kalau virus tersebut bisa menyebar melalui udara. Ya, makanya kenapa sekarang kita harus selalu pakai masker. Kalau bisa juga pakai facial, ya. Jaga jarak juga. Iya, tetap jaga jarak juga. Harus tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, ya tetap. Mengenai kabar yang beredar di masyarakat ini Bu ya, kalau bawang putih itu apakah benar bisa menyembuhkan virus corona? Kalau untuk menyembuhkan itu kan perlu pembuktian ya. Ya, perlu pembuktian. Ternyata itu untuk pembuktiannya belum ada. Tapi kalau bawang putih untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa. Seperti itu ya. Nah, meningkatkan daya tubuh kan juga banyak. Mungkin salah satunya dari bawang putih juga bisa. Ya. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya yaitu jika terdapat tanda-tanda atau gejala COVID di dalam tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan yang paling tepat adalah mendatangi ke fasilitas kesehatan, karena kita nanti di sana bisa berkonsultasi sama dokternya dan juga petugas kesehatan yang memang sudah sudah siap untuk menangani COVID ini. Itu yang perlu dilakukan ya. Untuk ciri-ciri dan gejala virus corona, seperti demam, ya. Untuk gejala yang paling umum, demam, batuk kering, terus kelelahan, rasa tidak nyaman, nyeri tenggorokan, diare juga, mata merah juga bisa, sakit kepala. Kalau yang COVID biasanya itu ada nyeri telan, panasnya selama 7 hari. Kita harus pakai masker ya, terus cuci tangan, jaga kebersihan, hindari berkerumun. Benarkah orang tanpa gejala itu lebih berbahaya? Jelas berbahaya, soalnya kan nggak kelihatan gejalanya kan, jadi orang nggak tahu orang itu sakit apa enggak. Jadi kita kumpul-kumpul ya, tiba-tiba terus ada rapid, ya itu yang membahayakan yang tanpa gejala itu. Solusinya itu berarti kita harus protokol itu tadi, protokol kesehatan itu tadi harus kita jalankan ya. Sentuhan juga tidak boleh ya. untuk kita sendiri berarti kita harus juga ngecek ya.
Iya. kesehatan kita secara Iya. Jadi, orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang memiliki virus tersebut. Penyakit ini menyebar terutama dari orang ke orang melalui tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut yang keluar saat penderita COVID-19 sedang batuk, bersin, atau berbicara. Cairan ini relatif berat, tidak bergerak jauh, dan cepat tenggelam ke tanah. Orang dapat tertular COVID-19 jika mereka menghirup cairan ini dari orang yang terinfeksi virus tersebut. Inilah mengapa penting untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Cairan ini dapat mendarat di benda dan permukaan di sekitar orang tersebut seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah mengapa penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air. Lalu, beberapa pertanyaan timbul seperti, bisakah COVID-19 ditularkan dari orang yang tidak memiliki gejala? COVID-19 terutama menyebar melalui tetesan pernafasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau kelelahan. Banyak orang dengan COVID-19 hanya mengalami gejala ringan. Ada kemungkinan tertular COVID-19 dari seseorang yang baru saja batuk ringan dan tidak merasa sakit. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi orang lain dan diri kita sendiri jika kita tidak tahu siapa yang terinfeksi? Yaitu dengan mempraktikkan kebersihan tangan serta memperhatikan etika batuk dan bersin setiap saat merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri Anda sendiri. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan orang lain. Ini sangat penting jika Anda berdiri di dekat seseorang yang batuk atau bersin, karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya mungkin ringan. Menjaga jarak secara fisik dengan semua orang adalah ide yang baik jika Anda berada di area di mana COVID-19 beredar. Kemudian, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak memiliki gejala, tetapi kita merasa telah terpapar COVID-19? Jawabannya adalah dengan karantina diri sendiri. Karantina sendiri artinya memisahkan diri dari orang lain karena pernah terpapar dengan seseorang yang terkena COVID-19, padahal Anda sendiri tidak mengalami gejala. Selama karantina mandiri, Anda memantau diri sendiri untuk gejalanya. Tujuan karantina mandiri tersebut adalah untuk mencegah penularan. Karena orang yang sakit COVID-19 dapat menginfeksi orang, maka karantina sendiri dapat mencegah beberapa infeksi terjadi. Pada kasus ini, memiliki kamar pribadi yang besar dan berventilasi baik dengan fasilitas kebersihan tangan dan toilet sangat dianjurkan. Namun jika ini tidak tersedia, setidaknya tempat tidur Anda terpisah 1 meter. Lalu, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, bahkan dari anggota keluarga Anda. Pantau terus gejala Anda setiap hari. Karantina sendiri selama 14 hari meskipun Anda merasa sehat. Jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita dan mencegah penyebaran penyakit ini? Ketahui informasi terbaru tentang wabah COVID-19 tersedia di situs web WHO dan melalui otoritas kesehatan masyarakat nasional dan lokal. Sebagian besar negara di dunia telah melihat kasus COVID-19 dan banyak yang mengalami wabah tersebut. Pihak berwenang di Cina dan beberapa negara lain telah berhasil memperlambat wabah mereka. Namun, situasinya tidak dapat diprediksi, jadi periksalah secara teratur untuk berita terbaru. Anda dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi atau menyebarkan COVID-19 dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan sederhana seperti: pertama, bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan antiseptik berbasis alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Karena dengan mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Lalu, pertahankan jarak minimal 1 meter antara Anda dan orang lain. Karena ketika seseorang sedang batuk, bersin, atau berbicara, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus tersebut. Jika terlalu dekat, Anda bisa menghirup tetesannya, termasuk virus COVID-19 tersebut. Lalu, hindari pergi ke tempat keramaian, karena ketika orang berkumpul dalam kerumunan, Anda lebih mungkin melakukan kontak dengan seseorang yang mengidap COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik 1 meter. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan menyentuh banyak permukaan dan bisa terkena virus. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda.
Dari sanalah virus bisa masuk ke tubuh Anda dan menginfeksi Anda. Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda memperhatikan kebersihan dengan baik. Ini berarti menutupi mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas dan cuci tangan Anda, karena tetesan tersebut menyebarkan virus. Dengan mengikuti kebersihan pernafasan yang baik, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti pilek, flu, dan COVID-19. Tetap di rumah dan lakukan isolasi sendiri meski dengan gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, demam ringan, hingga sembuh. Minta seseorang membawakan Anda persediaan. Jika Anda harus keluar rumah, kenakan masker agar tidak menulari orang lain. Dengan menghindari kontak dengan orang lain akan melindungi mereka dari kemungkinan COVID-19 dan virus lainnya. Jadi, mungkin sekian dulu pembahasan yang dapat kami sampaikan. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis komentar kalian semua atau koreksi pembahasan kami di kolom komentar di bawah. Jadi, kami dari KKNDR kelompok 038 dan terima kasih banyak.